one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Halo, Halo, ini siapa ya? bisa bicara dengan Mile ya? Iya, ini saya sendiri. Ini siapa? Saya penggemarmu yang selalu menyebutkan namamu dalam doaku. Aneh. Saya matiin ya. Tunggu dulu. Saya mau ngajak kamu PA. PA? PA apa ya? Ya, PA KKR. Gimana? Ya, Timu. Kita PA online ya dari YouTube KKR GPKP kilometer 7 di hari Sabtu jam 7 malam ya. Jangan lupa ya, kita jumpa di via udara. Salam rindu untukmu. Baiklah, jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya. Oke, Mile ya. Salam sampai di sana ya. Yap, Ya, dadah. bye. Hai Mila, Siapa ya? aku ramalkan kamu dan aku akan berjumpa di PA kita hari Sabtu. Shalom adik-adik. Wah, jumpa lagi di PA online kita hari ini. Masih semangat? Semangat ya, hari ini ada konsep yang baru lagi. Kakak-kakaknya sedang nuansa apa ya ini? Dilan dan Mile dong Kak Nia. Dilan dan Milea. Adik-adik udah pernah nonton film Dilan dan Milea? Belum ya? Ya udah, kalau nggak ditonton juga nggak apa-apa. Yang penting kita hari ini PA ya adik-adik. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bernyanyi lagu kita yang pertama. Kita bernyanyi Haleluya, aku memujimu Tuhan.
puji syukur. Kakak undang adik-adik untuk semua bernyanyi sambil bertepuk tangan. akan mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik.
Halo adik-adik KKR, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Ya, abang berharap juga kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan saja ya. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang masih boleh menyertai kehidupan kami, dan kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan di sepanjang satu hari ini. Dan pada saat ini Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sebahagian dari kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, penuhi kami dengan hikmat dan kepintaran untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicara lewat firman Tuhan karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Ya. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Abang mau membacakannya bagi kita semua. Kita boleh ikutin bersama ya. Lihat Alkitabnya masing-masing. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kasih dalam persaudaraan. Ya, kenapa abang mengangkat tema ini? Karena kita tahu bahwa baru-baru ini kita juga belum lama memperingati yang namanya Hari Paskah. Hari Paskah itu adalah hari di mana Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita. Di mana Allah menunjukkan kasihnya kepada kita lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa manusia. Nah, kasih yang paling besar sudah Allah tunjukkan bagi kita, yaitu menebus semua dosa-dosa kita. Nah, sekarang ada tugas kita yang baru, yaitu bagaimana kita untuk mampu menghadirkan kasih di dalam persaudaraan di lingkungan kita sekitar. Ini yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana cara untuk mengasihi? Nah, dalam ayat ini kita diingatkan, yang pertama dibilangnya kita harus seia sekata. Artinya apa? Seia sekata maksudnya ya kita harus bisa untuk saling mendukung satu sama lain. Seia sekata dalam arti lain mungkin kita bisa mengartikannya bahwasanya kalau misalnya anak-anak Tuhan yang mau memuji nama Tuhan, ada letak kebersamaan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang kedua, seperasaan. Bagaimana seperasaan ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Artinya apa? Ketika teman kita merasakan ada kesusahan, kita juga boleh merasakan akan kesusahan tersebut. Bukan malah ketika kawan kita merasakan kesusahan, kita malah merasakan kesenangan sendiri. Dan kita cuek terhadap kawan-kawan kita yang merasakan kesusahan. Tidak seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan ajarkan hari ini kita harus seperasaan. Ketika teman kita merasakan susah, kita juga merasakan ada susah. Sehingga muncul dalam hati kita untuk menolong teman kita yang merasakan kesusahan. Nah, seperti Tuhan Yesus, dia mau berbagi kebaikan, dia mau menolong sesamanya. Kita juga sebagai anak-anaknya ditugaskan untuk mau menolong teman-teman kita yang dalam kesusahannya. Yang ketiga adalah mengasihi saudara-saudara. Nah, kasih kita sudah tahu ya, bahwasanya Allah sudah memberikan kasihnya. Dan kasih ini gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena terkadang
kita masih susah untuk melakukan kasih di tengah kehidupan kita. Kita masih sering egois, masih lebih sering mementingkan diri kita sendiri daripada mementingkan orang banyak. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk bagaimana kita harus mampu untuk saling mengasihi. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Kemudian kita diajarkan untuk menjadi seorang yang penyayang dan rendah hati. Nah, adik-adik, bagaimana sih orang yang rendah hati? Tuhan sangat mencintai orang yang rendah hati. Karena firman Tuhan berkata, orang yang merendahkan hati akan ditinggikan, tetapi orang yang tinggi hati akan direndahkan. Makanya lebih baik menjadi orang yang rendah hati, yang suka menolong sesama, daripada menjadi orang yang tinggi hati, yang hanya sukanya untuk mengatakan yang tidak baik, menyombongkan diri. Kenapa? Terkadang kita tanpa sadar kita lebih suka mengatakan menyombongkan diri di dalam kehidupan ini. Hati-hati ya adik-adik dalam menggunakan mulut. Jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Kita suka menghina ataupun mencemooh orang lain. Tapi kita diajak untuk menjadi orang yang rendah hati. Dalam hal ini Tuhan berkata bahwasanya siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya apa adik-adik? Tuhan mau supaya kita jangan menjadi orang yang tinggi hati, jangan menjadi orang yang suka sombong dalam mengucapkan segala sesuatu. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka adik-adik. Makanya kita harus menjaga ini. Hai, jaga apa? Jaga mulut. Jangan sampai mulut kita, ucapan kita menyakiti hati orang lain. Tuhan tidak suka adik-adik ketika kita berbicara kasar. Tuhan gak suka ketika kita menyombongkan diri. Tuhan tidak suka ketika kita memaki orang lain. Tuhan tidak suka ketika kita melawan dengan mulut kita. Tapi Tuhan suka ketika anak-anaknya boleh saling mengasihi. Terus Tuhan berkata, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, Tuhan mau kehidupan kita harus menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik, bagaimana orang yang membawa damai? Ketika orang membawa damai, ketika kita hadir di tempat yang lain, ketika datang kepada orang lain merasa nyaman ada kita. Orang lain merasa bebannya itu, terkadang ketika dia cerita kepada kita, dia merasa bebannya itu sudah lepas adik-adik. Tetapi bagaimana coba bayangkan, ketika kita datang, orang lain merasa, ih anak inilah kurang cepat aja pun kurasa dia pergi. Asik dia aja yang mau didengarkan dalam berbicara. Jangan sampai kehadiran kita malah membuat orang lain menjadi marah. Jangan sampai kehadiran kita malah dibenci oleh orang lain. Tetapi Tuhan mau kehadiran kita boleh membawa damai untuk sekeliling kita adik-adik. Nah, di sini juga firman Tuhan berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Nah, adik-adik, ketika kita menjadi orang yang rendah hati, ketika kita boleh menghadirkan damai di tengah kehidupan kita mencoba untuk mengasihi orang lain, seperasaan, sekata. Nah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Artinya apa adik-adik? Misalnya gini, Tuhan melihat, oh ternyata anak KKR kilometer 7 itu baik-baik ya. Ya udah deh, apa yang dimintanya aku kasih. Oh ternyata anak kilometer 7 KKR-nya rendah hati ya, dia suka menolong. Ya udah deh, apa yang dia perlu aku kasih, kata Tuhan. Nah, coba bayangkan, bukankah seperti itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita bisa untuk menyenangkan hati orang tua, ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa disuruh orang tua pun, pasti orang tua kita memberikan sesuatu apapun yang kita minta kepadanya. Tapi coba kalau kerjaan kita melawan, pasti kan orang tua juga enggan untuk memberikannya. Pasti terkadang orang tua ketika kita minta sesuatu malah ditunda-tunda adik-adik. Kalau kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang suka melawan. Tapi kalau kita menjadi orang yang menghadirkan damai, menjadi orang yang baik, suka mengasihi, pasti orang tua kita juga langsung memberikan apa yang kita mau. Begitu juga dengan Tuhan kita adik-adik.
Ketika kita boleh mengasihi sama kita, mata Tuhan melihat semuanya, apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita. Dan apapun yang kita minta, kalau kita melakukan yang terbaik, Tuhan dengarkan. Oh, anakku minta ini. Dan Tuhan cukupkan semua apa yang kita perlukan. Percaya ya, itu janji Tuhan adik-adik. Dan di terakhir kata dibilang, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Menentang artinya tidak menginginkan adik-adik. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi Tuhan sangat mencintai setiap anak-anaknya yang menghadirkan kasih, yang menciptakan kasih di lingkungan kehidupannya. Untuk itu, marilah adik-adik kita bersama untuk melahirkan kasih di tengah-tengah persaudaraan. Menciptakan kebaikan-kebaikan, kita menghadirkan sesuatu yang indah, sehingga kehadiran kita, seperti apa dibilangnya tadi, kita baca bersama ya. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat katanya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Diberkati untuk menjadi berkat adik-adik. Blessed to bless it. Diberkati untuk menjadi berkat. Marilah kita adik-adik untuk bisa memberkati orang lain, dan juga kita harus bisa menghadirkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk bisa menghadirkan kasih di tengah persaudaraan Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh dihadiri oleh berkat-berkat Tuhan yang melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami selalu Tuhan untuk bisa senantiasa menjadi anak-anak-Mu, pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan, ampuni kami untuk setiap salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan, dan berkat yang Tuhan berikan tak terhalangkan dosa kami. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi Allah ditinggikan. Tepuk tangannya ya adik-adik. Jangan lupa persembahannya pakai tangan kanan dan ditaruh di dalam celengannya. Nanti kakak sektornya yang akan menjemputnya ke rumah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Tak Berubah Selamanya. Kita bertepuk tangan. Oh Yesus,
kita siapkan hati dan pikiran kita, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan PA kami Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan sehingga PA ini Tuhan boleh hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, ajari kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan yang berkati persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, supaya persembahan itu boleh menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Tuhan yang berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan Tuhan, sehingga boleh dipakaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, beri mereka rezeki, kesehatan dan umur yang panjang, agar mereka mampu membiayai kebutuhan kami dan keluarga kami, serta membimbing kami anak-anaknya jadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan, kiranya anak-anak-Mu KKR Tuhan, berkati dalam persekolahannya Tuhan berkati Tuhan dalam tumbuh kembangnya, sehingga anak-anak-Mu, anak KKR Tuhan boleh menjadi anak-anak yang berprestasi dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang pulihkan menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati, sehingga gereja kami juga boleh menjadi sarana Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat setiap apa yang kami kerjakan di tengah-tengah gereja kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk di tengah situasi wabah COVID-19, Tuhan yang tetap pagari kami, Tuhan yang tetap berikan kami semua kesehatan Tuhan, agar dalam menjalani aktivitas dan kehidupan kami Bapa, kami tetap selalu sehat Tuhan, dan kami bisa melakukan aktivitas kami kembali sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang sudah terpapar COVID-19, Tuhan yang berikan mereka pengharapan dan kesembuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk seluruh guru-guru KKR kami. Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap persekolahan mereka, jadikan mereka menjadi garam dan terang Tuhan. Berkati juga setiap pelayanan mereka Tuhan, agar guru-guru KKR kami juga Tuhan boleh semakin lebih memberikan hati Tuhan, lebih bersungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga lewat apa yang guru-guru kami lakukan Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan mereka dan setiap persekolahan mereka Tuhan. Bapa yang baik, masih banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni kami untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan, dan berkat yang Tuhan berikan tak terhalangkan dosa kami, dan ajarkan kami terus untuk mampu melakukan yang terbaik sesuai kehendak hati Tuhan. Ini doa dan permohonan serta pengharapan anak Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kita dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, inilah penghujung PA kita. Sampai jumpa di Sabtu